baik. Anak-anak, untuk mulai pembelajaran kita di pagi ini, Ibu meminta kesediaan bulan Fatse untuk bawa katong dalam doa. Ibu dan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih Wulan. Anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, Ibu mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Eni, Hadir Ibu. Olivia, Hadir Ibu. Wulan, Hadir Ibu. Ira, Alfa Ibu. Ira Alfa ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kelipatan. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar tentang kelipatan? Bu Ilmu Ibu. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang kelipatan. Nah, proses pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama. Yang pertama yaitu mengenal pengertian kelipatan suatu bilangan. Yang kedua, menentukan kelipatan bilangan menggunakan penjumlahan berulang. Yang ketiga, menentukan kelipatan bilangan menggunakan perkalian dengan bilangan asli. Dan yang keempat, menyebutkan barisan kelipatan suatu bilangan dengan benar. Nah, apa itu kelipatan? Di sini ada dua cara. Yang pertama itu penjumlahan berulang, dan yang kedua itu perkalian dengan bilangan asli. Nah, cara yang pertama untuk penjumlahan berulang di sini ada 7 tambah 7 sama dengan 14. Ada 14 ditambah dengan 7 sama dengan 21. Ada 21 ditambah dengan 7 sama dengan 28. Dan 28 ditambah dengan 7 sama dengan 35. Pasti anak-anak bertanya-tanya, kenapa 14 ditambah dengan 7? Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa ini adalah penjumlahan berulang. Jadi hasil yang ditambah dari bilangan yang asli akan ditambah lagi dengan bilangan yang asli. Jadi hasil dari 7 tambah 7 sama dengan 14. Jadi hasil dari 14 ini ditambah dengan 7 sama dengan 21 dan seterusnya. Yang berikut adalah perkalian dengan bilangan asli. Nah, di sini ada 1 kali 7 sama dengan 7, 2 kali 7 sama dengan 14, 3 kali 7 sama dengan. Nah, apa itu kelipatan? Di sini ada dua cara. Yang pertama itu penjumlahan berulang, dan yang kedua itu perkalian dengan bilangan asli. Nah, cara yang pertama untuk penjumlahan berulang di sini ada 7 tambah 7 sama dengan 14. Ada 14 ditambah dengan 7 sama dengan 21. Ada 21 ditambah dengan 7 sama dengan 28. Dan 28 ditambah dengan 7 sama dengan 35. Pasti anak-anak bertanya-tanya, kenapa 14 ditambah dengan 7? Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa ini adalah penjumlahan berulang. Jadi hasil yang ditambah dari bilangan yang asli akan ditambah lagi dengan bilangan yang asli. Jadi hasil dari 7 tambah 7 sama dengan 14. Jadi hasil dari 14 ini ditambah dengan 7 sama dengan 21 dan seterusnya. Oke, cara yang kedua yaitu perkalian dengan bilangan asli. Di sini ada 1 kali 7 sama dengan 7, 2 kali 7 sama dengan 14, 3 kali 7 sama dengan 21, dan 4 kali 7 sama dengan 28. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, yang disebut dengan bilangan asli itu yang mana? 7. Oke, baik sekali Olivia. Oke, jadi di sini bilangan asal dikali dengan bilangan asli sama dengan kelipatan. Contohnya ada bilangan asal yaitu 3 dikali dengan bilangan asli yaitu 7. Jadi 3 dikali dengan 7 sama dengan 21. 21 adalah kelipatan ketiga dari 7. Nah, kelipatan selalu dimulai dari bilangan itu sendiri. N kali 1 sama dengan N.
kelipatan suatu bilangan ada tak terbatas. Nah, contoh kelipatan 10. Di sini ada 1 kali 10 sama dengan 10, 2 kali 10 sama dengan 20, 3 kali 10 sama dengan 30, 4 kali 10 sama dengan 40, 5 kali 10 sama dengan 50, dan 6 kali 10 sama dengan 60. Nah, di sini ibu ingin meminta salah seorang siswa untuk membuat contoh kelipatan 2 sesuai dengan contoh yang sudah ibu berikan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Saya Ibu. Oke, Olivia silakan. Oke anak-anak, jadi di sini dalam satu minggu kan terdapat 7 hari. Jadi di sini 1 dikali dengan 7, 2 dikali dengan 7, 1 dikali dengan 7 sama dengan 7, 2 dikali dengan 7 sama dengan 14, 3 dikali 7 sama dengan 21, 4 dikali 7 sama dengan 28, dan seterusnya. Nah, cara yang pertama untuk melakukan penjumlahan berulang adalah 7 ditambah 7 sama dengan 14, 14 ditambah 7 sama dengan 21, 21 ditambah 7 sama dengan 28. Nah, cara yang kedua yaitu perkalian. 1 dikali dengan 7 sama dengan 7, 2 dikali dengan 7 sama dengan 14, 3 dikali 7 sama dengan 21, dan 4 dikali 7 sama dengan 28. Di sini ibu meminta Wulan untuk mengerjakan cara yang kedua yaitu perkalian 5. Silakan Wulan. Oke, baik, terima kasih Wulan. Oke anak-anak, di sini ibu mempunyai beberapa contoh soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Di sini anak-anak diminta untuk menentukan kelipatan dari bilangan-bilangan berikut. Di sini ada kelipatan 3, kelipatan 6, kelipatan 12, kelipatan 4, kelipatan 8, dan kelipatan 20. Nah, ingat anak-anak, kelipatan sama dengan bilangan. Kali 1, kali 2, kali 3, kali 4, dan seterusnya tanpa batas. Ibu memberikan waktu 5 menit untuk anak-anak dapat mengerjakan latihan soal. Kemudian anak-anak dapat presentasi di depan kelas. Oke anak-anak, waktu pengerjaannya sudah selesai. Untuk itu ibu meminta dari Heni duluan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan Heni. Baik Ibu, di sini kelipatan yang saya ambil adalah kelipatan 6, 12, 18, 24, 30, 36. Oke baik, terima kasih Heni. Selanjutnya Olivia. Ya baik Ibu, di sini kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan 40. Baik, terima kasih Olivia. Selanjutnya Wulan. Baik Ibu, di sini saya mengajarkan penulisan kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Oke baik, terima kasih Olivia. Wulan. Ibu. Oke, Ibu rasa anak-anak sudah memahami materi yang kita bahas di hari ini. Oke baik anak-anak, soal yang pertama yaitu tentukan 5 kelipatan pertama dari bilangan 3. 15 Ibu. Oke, yang kedua, tentukan 5 kelipatan pertama dari bilangan 8. 40. Oke, yang ketiga, tentukan 6 kelipatan pertama dari bilangan 5. 30. 30. Berapa Olivia? 30 Ibu. Oke. Yang keempat, bilangan apa saja yang merupakan kelipatan 4 antara 1 sampai 30? 5 Ibu. Yang kelima, apakah 36 merupakan kelipatan 9? Jelaskan alasannya. Iya Ibu.
Karena 4 kali 9 36. Baik, terima kasih Olivia. Nah, oke anak-anak, Ibu rasa anak-anak sudah mengerti dengan pembelajaran kita di hari ini. Untuk itu, Ibu ingin bertanya, apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Kelipatan. Nah, kelipatan apa saja yang terdapat dalam materi kita hari ini? 2, Kelipatan 3, 8. kelipatan 4, Ya, kelipatan 7. oke baik, pintar sekali anak-anakku ini. Ya, Ibu. Nah, yang berikut, apa yang paling menarik dari pembelajaran kita di hari ini? Penjumlahan berulang. Kenapa menarik untuk Olivia? Karena penjumlahannya harus ditambah saja, bisa lebih berkali-kali lagi. Oke, baik sekali. Nah, jadi materi kita hari ini kita telah belajar tentang penjumlahan berulang, perkalian dengan bilangan asli, kelipatan suatu bilangan tidak terbatas jumlahnya. Nah, tadi juga kita telah mengerjakan contoh soal dan juga evaluasi. Ibu rasa bahwa anak-anak dapat memahami materi yang kita pelajari di hari ini dan anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Jadi materi yang anak-anak terima di hari ini tidak sia-sia dan tidak sampai di dalam proses pembelajaran kita di hari ini, tetapi anak-anak bisa menerapkan ilmu yang anak-anak terima di hari ini dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Hari ini materinya kita itu tentang faktor bilangan. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Hawila, Hadir Ibu. Maya, Apa Ibu? Olivia, Sakit Ibu. Ira. Hadir Ibu. Oke, baik. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Di sini mengenal dan memahami konsep faktor bilangan melalui contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Juga menghitung faktor, menemukan seluruh faktor dari suatu bilangan menggunakan strategi pembagian berpasangan secara sistematis. Baik, di sini coba Olivia tolong bacakan poin 2. Semantik belajar. Mari berpikir. Jika kamu memiliki 12 buah permen dan ingin membagikannya secara merata kepada beberapa orang teman tanpa sisa, berapa saja kemungkinan jumlah teman yang bisa menerima permen tersebut? Pertanyaan di atas mengajak kita memikirkan bilangan-bilangan yang dapat berbagi habis suatu angka tanpa menggunakan sisa perbagian. Ya baik, coba Maya bacakan poin 3. Tiga poin pertama, apa itu faktor bilangan? Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tertentu. Jika pembagian adalah 0, secara matematis jika A bagi B sama dengan C sisa sama dengan 0, maka B dan C disebut sebagai faktor dari bilangan A. Baik, kita masuk pada langkah menentukan faktor dengan pembagian berpasangan. Mulai dari angka 1. Selalu bagi bilangan tersebut dengan angka 1, karena angka 1 adalah faktor dari semua bilangan bulat. Kedua, cari pasangan. Hasil pembagian yang bulat dan tanpa sisa merupakan pasangan dari pembagian tersebut. 3. Lanjutkan berurutan. Coba bagi dengan angka 2, 3, 4 dan seterusnya secara berurutan hingga angka pembagian mulai berulang atau berpasangan dengan hasil lain. Oke, kita masuk pada latihan soal. Jadi anak-anak diharapkan untuk mencatat soal ini, nanti minggu depan dikumpulkan pada pertemuan ketiga. Dan anak-anak kalau sudah selesai nulis, berarti proses pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah berakhir. Ibu terima kasih untuk partisipasi anak-anak kita. Oke, luar biasa. Ibu harap dalam pembelajaran ini anak-anak mampu memperhatikan ya supaya semuanya dapat memahami materi yang akan disampaikan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran
membawakan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang.